Shalom Bapak Ibu semua, salam kenal. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Juan dan Ibu Gembala, Ibu Lili yang sudah mempercayakan saya untuk saya boleh sedikit sharing firman Tuhan hari ini. Ketika saya masuk ke gereja ini, saudara, I think I just fall in love in this church, with this church. Saya jatuh cinta sama gereja ini, saudara, karena saya merasakan Tuhan begitu hadir di tempat ini. Saya ingin berikan applause hari ini untuk tim worship. Thank you so much Pak Frans yang sudah melayani kami semua, memimpin di dalam worship. It's such a beautiful worship hari ini. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang mungkin jarang dibawakan, saudara, di gereja, saudara. Dan saya hari ini ingin mengajak saudara semua untuk melihat sebuah film layar lebar, saudara, dari Alkitab. Yang saya yakin, saudara, kalau misalnya ada seseorang yang membuat sebuah film dari Alkitab ini, film ini, cerita ini mempunyai sebuah plot twist, saudara. You know, ketika kita nonton film, saudara, yang membuat film itu bagus, terkadang adalah hal-hal yang tak terduga itu ada di film tersebut, saudara. Contoh film yang suka nonton film pasti tahu ada film-film yang Now You See Me, ada film-film Inception, ada plot twist yang tidak terduga. Nah, karena di dalam Alkitab, saudara, ada dua buah tokoh, saudara, yang kejadiannya kalau saudara dan saya baca, kita tidak menyangka, wah ini kok kayak begini ceritanya. Ada seorang hero, ada seorang pahlawan. Kalau kita nonton film, saudara, biasanya ada hero, ada pahlawan yang baik hati, rajin nolong, taat aturan, hidupnya lurus, rajin menabung, dan lain-lainnya. Dan biasanya di dalam film ada seorang villain atau penjahat yang kejam, yang licik, merusak segalanya. Dan hidupnya kacau. Dan di akhir film kita sudah expect si pahlawan akan menang. Oke, mendapatkan segalanya, hidup bahagia, happily ever after, saudara. Itu yang terjadi di semua film. Dan di si villain, si penjahat, dia akan kalah, dia akan hancur, mendapatkan hukuman yang setimpal, mungkin mati, saudara. Dan itulah rumus dunia. You get what you deserve. Kita mendapatkan sesuatu yang kita layak dapatkan. Kalau kamu baik, kamu dapat yang baik. Kalau kamu jahat, kamu akhirnya gak bagus. Tapi hari ini saya ingin membedah dua kehidupan yang berjalan paralel. Saya akan khotbah secara paralel untuk menjelaskan dua karakter ini di dalam Alkitab. Dan cerita ini akan menghancurkan logika karma kita, saudara. Dan dua karakter ini, yang satu adalah seorang ayah, yang juga raja yang sangat baik, sangat tahu aturan. Dan satu lagi adalah seorang anak yang merupakan raja terjahat di dalam Alkitab. Setelah saya baca seluruh Alkitab, saya rasa orang ini adalah orang terjahat di dalam Alkitab. You know siapa? Raja yang baik adalah seorang yang bernama Hizkia. Dan seorang yang jahat yang bernama Manasye. Hizkia adalah ayah dari Manasye, saudara. So kita kenalan dulu dengan dua tokoh ini. Hizkia merupakan sebuah role model. Hizkia adalah idola bagi setiap manusia. Kita baca di 2 Raja-Raja 18 ayat 3 sampai 7. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala. Dan yang menebang tiang-tiang berhala. Dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular yang namanya disebut Nehustan. Saya pas siapin khotbah baru tahu ular tembaga itu namanya Nehustan, saudara. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut pada Tuhan.
tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia lagi pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Bayangkan ada kata-kata, tidak ada yang lagi sama seperti dia. Hizkia melakukan reformasi besar-besaran pada saat itu. Dia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan dan patung berhala Baal pada saat itu yang sudah ada bergenerasi-generasi. Dia mengembalikan ibadah yang benar. Dia percaya kepada Tuhan, kepada Elohim saat dikepung musuh. So Hizkia adalah orang yang baik. Idola, ini pendeta yang baik. Ini orang yang baik, pemimpin yang baik. Dan pemain kedua kita bahas, pemain kedua yang bernama Manasye. Manasye adalah mimpi buruk bagi setiap orang. Why? Manasye lahir dari Hizkia, raja yang saleh, orang yang paling baik. Lahir menjadi bukan hanya sekedar berdosa. Tapi Manasye adalah seorang monster. Kita baca di 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai 7. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali, kalau tadi Hizkia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, Manasye mendirikan lagi bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal. Membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Bayangkan di gereja ini ada mezbah agama lain, saudara. Itu yang Manasye lakukan. Walaupun semua dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal selama-lamanya. Ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, sihir dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia juga menaruh patung berhala yang dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, dalam rumah ini di Yerusalem yang telah kupilih di antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. So dia membangun mezbah-mezbah Baal yang sebenarnya sudah dihancurkan oleh Hizkia. Dia menyembah bintang-bintang dan segala tentara langit. Ia mempraktikkan sihir. Dan yang paling parah saudara, kalau saudara tahu ada dewa Molok namanya. Dia mempersembahkan anaknya sendiri. Dia membakar anak kandungnya sendiri. Dan mempersembahkan kepada dewa Molok. Seorang ayah saudara. Seorang ayah Manasye yang juga seorang ayah. Yang seharusnya melindungi. Malah membakar anaknya. Demi dewa Molok. Tradisi Yahudi bahkan mencatat bahwa Manasye lah yang membunuh Yesaya, kakek rohani dari Manasye, dengan cara digergaji menjadi 2 bagian. Kalau Hizkia adalah seorang saint, Manasye adalah seorang satanik, saudara. Logika kita, dan dia adalah orang yang jahat. Dan saya declare, saya melihat, oh ini jahat, kayak gak ada saya temuin lagi manusia yang lebih jahat daripada Manasye. And he is the bad guy. Dan logika kita berkata bahwa Hizkia pasti happy ending. Manasye pasti bad ending, saudara. Kita sering berpikir kalau orang baik seperti Hizkia, Tuhan pasti sayang. Dan hidup saya mulus tanpa hambatan. Kalau saya taat sama Tuhan, lurus-lurus aja sama Tuhan. Tapi kalau saya jahat seperti Manasye, atau kalau saya punya masa lalu yang kelam, Tuhan pasti benci saya. Dan hidup saya tamat. Tapi kita akan melihat saudara.
bagaimana kedua orang yang baik ini dan yang jahat ini menghadapi sebuah krisis, saudara. Baik si orang baik dan si orang jahat, dua-duanya tidak kebal terhadap yang namanya krisis, saudara. Dan saya ingin katakan kepada saudara yang berkata bahwa, gue kan orang baik Tuhan. Saya kan orang baik Tuhan. Saya hidup lurus-lurus perpuluhan, bahkan per 20-an. Saya bahkan jual mobil. How come hidup saya kena masalah? Kitab ini membuktikan saudara bahwa orang baik dan orang jahat sama-sama akan mengalami krisis. Tetapi apa bedanya, saudara? Krisis Hizkia, si orang baik, di puncak kesuksesan dia. Ini saya ceritain aja biar gak banyak baca ayat ya. Di puncak kesuksesan Hizkia, setelah mengalahkan Asyur, Hizkia sakit keras. Sakitnya bukan sakit biasa, tapi sakit yang membawa kematian. Ada borok yang mematikan. Saya gak tahu tuh borok yang mematikan apa. Bisul tapi mematikan, saudara. Lalu suatu hari Nabi Yesaya datang kepada Hizkia. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Bayangkan perasaan Hizkia. Tuhan, ini gak adil. Baru menang lawan Asyur. Kok tiba-tiba gue harus mati? Tuhan, aku hidupku udah lurus. Tuhan, aku sudah melakukan segalanya. Aku yang meratakan mesbah-mesbah agama lain, dewa lain. Aku sudah hancurkan patung berhala. Hizkia hancur hati. Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan menangis. Dan dia berkata inilah doa Hizkia ketika dia menghadapi sebuah krisis. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan telah melakukan apa yang baik di matamu. Saudara perhatikan pola doa Hizkia. Hizkia berdoa dengan membawa CV-nya dia. Hizkia berdoa dengan membawa perbuatan, transkrip nilai rohani dia yang bagus. Seakan-akan dia berkata, Tuhan, look at my record. Aku ini orang baik loh. Coba cek catatan malaikat. Ada gak yang saya jahat? Tuhan, kau berhutang kesembuhan kepadaku. Karena aku sudah berinvestasi banyak untuk kerajaanmu. Aku sudah beriman Tuhan. So Hizkia datang kepada Tuhan dengan modal kebenarannya diri sendiri. Apakah salah saudara? Tidak sepenuhnya salah. Tuhan hargai setiap pengorbanan daripada Hizkia. Tuhan hargai setiap iman dari Hizkia. Tapi ini menunjukkan sebuah pola pikir, sebuah peta rohani yang transaksional. Kalau aku benar, Tuhan harus sembuhin gua. Kalau saya benar, Tuhan harus jawab doa saya. Kan saya benar Tuhan. Itulah pola pikir daripada Hizkia. Dan mungkin daripada kita. Sering gak kita sebagai manusia, kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya orang baik. Saya melayani 1000 kali. Tapi kenapa ini terjadi? Kenapa engkau tidak jawab doa saya? Kenapa hal buruk terjadi kepada saya? Boleh bantu saya untuk bisa bermain keyboard? Lalu krisis Manasye, kita lihat kalau tadi seorang Hizkia menghadapi krisis. Kita lihat sekarang krisis seorang Manasye. Orang yang paling jahat di dalam Alkitab. Tuhan menghukum Manasye, singkat cerita saya ceritakan aja. Tentara Asyur datang menyerbu kerajaannya dan menangkap Manasye. Dan cara menangkapnya adalah cara menangkap yang sangat brutal, saudara. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur di 2 Tarik 33 ayat 11. Yang menangkap Manasye dengan kaitan dan membelenggunya dengan rantai
tembaga dan membawanya ke Babel. Ada kata kaitan, saudara. Kaitan dalam bahasa aslinya itu adalah shoak atau duri. Garis bawah ini memores kata koak. Nanti di belakang kita akan ulik kembali kata koak ini, saudara. Artinya duri. Dan biasanya di Asyur mereka membawa tawanan itu. Kaitannya itu dikaitkan ke hidung dan atau ke mulut, ditindik lalu diseret. Saya sebenarnya bawa ada alatnya besi, saya mau praktekkan di sini. Enggak bercanda, saudara. I'm just joking. Lalu kalau Hizkia bilang, Tuhan, saya sudah begini. Manasye, saudara. Dia mau ngomong apa? Tuhan, ingatlah aku. Mungkin Manasye berkata, Tuhan, ingatlah aku. Tunggu. Aku ini pembunuh. Nggak bisa ya. Tuhan, ingatlah aku. Aku udah sayang anak. Nggak sayang anak. Aku bakar anakku sendiri. Tuhan, Indian. Manasye tidak bisa membawa satu portofolio yang bagus ke hadapan Tuhan. Manasye menyadari bahwa dia adalah sampah, saudara. Dan dia datang, kalau beda dengan Hizkia ayahnya, Manasye tidak punya track record sama sekali. Kosong, nol. Rekornya merah semua. Nol besar, bahkan minus, bukan nol lagi. Dia datang kepada Tuhan bukan dengan prestasi, tetapi dengan brokenness. Kita lihat, saudara, bahwa dalam keadaan terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Elohimnya, dan sangat merendahkan diri di nenek moyangnya. Itu yang itulah doa daripada Manasye, saudara. Itulah doa dia. Dia datang kepada Tuhan bukan dengan prestasi. Kata melunakkan hati ini, saya tidak ada di slide, mempunyai bahasa asli, you know apa? Calah, C-H-A-L-A-H. Dan literally, Manasye adalah seorang yang kalah. Dia datang kepada Tuhan sebagai orang yang kalah. So inilah dua krisis yang terjadi. Hizkia sakit keras dan divonis mati. Manasye dibawa oleh orang Asyur, dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Sekarang setelah mereka mengalami krisis, kita lihat apa respon Tuhan terhadap dua krisis ini. Untuk si orang baik, Hizkia, Tuhan menjawab, aku telah mendengar doamu. Aku akan menyembuhkan engkau. Aku akan memperpanjang umurmu. Garis bawah ini 15 tahun. Memores kata 15 tahun, saudara. Well, tidak mengkagetkan, saudara, kalau Tuhan menjawab doa orang baik ini. Granted. Dan kita sebagai orang Kristen, kita berpikir Hizkia layak dapat kesembuhan. Tapi kita lihat apa yang terjadi, apa respon Tuhan terhadap seorang yang paling jahat di dalam Alkitab. Dan berdoa kepadanya, ini jawaban Tuhan terhadap Manasye. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya. Dan mendengarkan permohonannya itu, ia membawanya kembali ke Yerusalem. Wait, what? Tuhan jawab doa Hizkia? Yes, itu cengli. Normal. Tapi Manasye, kenapa Tuhan jawab Manasye? Bukankah seharusnya Tuhan bilang berdasarkan Alkitab juga? Kalau dengan salah pengertian. Sorry nih Manasye, lu udah bakar nabi. Nabiku kamu bakar. Anakmu kamu bakar. Bakar anak tuh red line, tidak termaafkan. Bunuh nabi itu unforgivable. Nikmati aja penjaramu. Kita sebagai orang Kristen melihat itu dan kita akan menjudge seperti yang saya barusan katakan. Tapi Tuhan gak berlaku seperti itu.
Tuhan pulihkan Manasye. Dan ada yang lebih menyebalkan saudara. Ada yang lebih menyebalkan kalau saudara bisa baca ayat ini. Ini ada hal yang menyebalkan, at least buat saya. Tuhan ngomong apa? Dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu adalah Elohim. Bahkan Tuhan mengembalikan tahtanya. Ya oke lah Tuhan. Kalau sekedar dia balikin jadi rakyat jelata lagi, ya oke lah, bisa lah. Tapi Tuhan balikin Manasye menjadi seorang raja. Ini gak fair Tuhan. Tuhan menyelamatkan orang yang membunuh anaknya sendiri. Tuhan menyelamatkan orang yang membunuh nabi-nabi. Tuhan menyelamatkan orang yang menghancurkan bait Elohim. Tuhan menyelamatkan orang yang menaruh patung Elohim lain, patung Allah lain di bait Allah, di bait Elohim, seakan-akan menghina Tuhan. Tapi inilah kasih karunia, saudara. Grace is fair. Kasih karunia itu fair kalau kita yang terima, kalau kita yang salah dan dimaafkan oleh Tuhan. But grace isn't fair kalau orang jahat yang menerimanya. Tapi itulah grace. Grace is never fair, saudara. Kebetulan istri saya namanya Grace, saudara. Jadi kalau berantem ya never fair, soalnya dia yang menang. Just joking. Ketika Manasye ditarik dengan kaitan ke Babel, remember nih saudara. Ketika Manasye dengan kaitan itu dia ditarik, dunia sudah menganggap Manasye selesai. Dunia sudah selesai dengan Manasye. Rakyat Yehuda melihat seorang pengkhianat pantas mati. Tentara Asyur melihat ini tawanan yang sangat berharga. Iblis melihat seorang tawanan yang sah menjadi milik iblis. Tapi di dalam gelapnya penjara bawah tanah, karena waktu itu penjara itu selalu di bawah tanah untuk di bangsa Asyur saudara dan juga Mesir. Saat tidak ada satupun mata manusia melihat seorang Manasye oleh karena kejahatan. Ada satu mata yang tetap melihat dan tidak meninggalkan dia. Dan mata Tuhan sedang tertuju kepadanya saudara. Maksudnya apa saudara untuk kita? Saya percaya, saya dan saudara tidak ada yang sejahat Manasye. Saya percaya saudara. Tapi kalau saudara melihat dunia ini adalah dunia yang cancel culture. Dunia yang menggagalkan, dunia yang sudah selesai. Kalau kamu membuat satu kesalahan, you are done, you are so done. Dunia selesai. Sekali kamu melakukan kesalahan di sosial media, ada satu kali kata salah ucap. You are so done, selesai. Kamu tidak akan bisa lagi naik. Kamu tidak bisa lagi pulih. Ketika engkau, mohon maaf, ketika engkau mungkin hari gagal di pernikahanmu, dunia meng-cancel engkau. Dunia meng-cancel bahwa engkau tidak layak buat Tuhan. Ketika engkau melakukan, let's say engkau salah, benar-benar engkau berdosa dan engkau salah. Apa yang dunia lakukan adalah meng-cancel dirimu. Selesai, tidak ada lagi nama John Jat, tidak ada lagi nama Yohanes. Dan kamu akan menjadi rakyat jelata, tidak akan dipakai lagi oleh Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah cancel kamu. Tuhan gak pernah cancel kamu gara-gara satu kesalahan kamu. You know, baru-baru ini ada yang datang ke saya saudara. Dia datang dengan hati yang hancur. Dia bercerai. Dan gereja menjudge dia. Saya berkata kepada dirinya. Let's say saudara, ada satu orang yang jahat. 1000 kali melakukan zina, 1000 kali melakukan pelacuran, 1000 kali selingkuh. Lalu dia bertobat, puji Tuhan, haleluya. Bertobat, terima Yesus sungguh-sungguh. Apa yang gereja akan lakukan? Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang dibalik saudara, ada satu orang 1000 kali pelayanan, 1000 kali melakukan kebaikan secara tulus. Tapi let's say satu kali jatuh, dia benar-benar jatuh. Let's say jatuh di dalam perceraian saudara. Apa yang gereja akan lakukan? Kamu gak layak, kamu sudah cancel, sudah tidak ada lagi.
tempat di gereja untuk engkau. Apapun dosamu saudara, seberapapun engkau dikaitkan dengan kaitan, dilemparkan di dalam penjara yang paling gelap. Mata dunia sudah mengcancel kamu. Mata dunia sudah selesai dengan engkau. But remember this, Tuhan belum selesai kepada dirimu. Tuhan belum selesai. Tuhan belum selesai akan rencana yang indah. Tuhan belum selesai saudara. Artinya apa saudara? Ini poin pentingnya saudara. Tuhan menjawab Hizkia bukan karena Hizkia orang baik. Tuhan menjawab Manasye bukan karena Manasye layak. Lalu karena apa Tuhan menjawab doa mereka? Karena ini saudara, aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Tuhan tidak berkata kepada Hizkia, oleh karena engkau Hizkia, karena kamu baik. Tapi karena Daud. Tuhan tidak berkata oleh karena kebaikanmu atau ketaatanmu Hizkia. Tapi oleh karena Daud. Apa yang terjadi antara Tuhan dengan Daud? Tuhan membuat sebuah perjanjian. Covenant saudara. Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya tidak akan pernah punah. Dan tahtanya akan kokoh selamanya saudara. Demi memegang janji kepada Daud yang adalah nenek moyang dari Manasye, Tuhan jawab doa Hizkia. Oleh karena perjanjian ini saudara. Artinya apa saudara? Kebaikan Hizkia tidak menambah kasih Tuhan. Kejahatan Manasye tidak mengurangi kasih Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan memberkati mereka bukan karena performance mereka, tapi karena perjanjiannya. Dan hari ini saudara diberkati bukan karena engkau performance-nya bagus, bukan karena engkau perpuluhan rutin selama 80 tahun, tapi karena apa? Karena ada perjanjian yang sudah digenapi satu kali sampai selamanya, dan perjanjian itu digenapi oleh Yesus Kristus. Bukan karena ketaatanmu, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kematian dan kebangkitan Yesus satu kali untuk selamanya. Dia sudah bayar lunas setiap dosa tanda kutip Manasyemu. Dan kebaikan Hizkiamu tidak akan menolong Tuhan supaya lebih sayang. Kebaikan kita tidak membuat Tuhan lebih sayang. Kesalahan kita tidak menjauhkan kasih Tuhan. Dan itu semua terjadi oleh karena perjanjian yang sudah ditetapkan, dilunaskan oleh Kristus Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Intermezzo sedikit saudara, Abraham. Oke, ini kalau saudara melihat perjanjian ini lebih lama lagi. Sebenarnya ada yang lebih lama, yaitu Adam dan Hawa. Tapi saya ambil contoh Abraham saudara. Ketika saat itu Tuhan ingin membuat sebuah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham saudara. Perjanjian dalam bangsa Israel biasanya melibatkan, ini saya rada-rada lupa binatangnya apa. Biasa ada burung, ada lembu, ada beberapa binatang, dan itu dibagi dua semuanya. Oke, dan kedua belah pihak sebagai orang pertama dan orang kedua yang ingin membuat perjanjian, mereka harus melangkahi darah ini. Oke, kalau salah satu pihak ini tidak sesuai atau tidak melaksanakan porsi mereka, maka mereka harus mati. Lalu Tuhan ingin membuat dengan Abraham. Artinya, kalau Abraham tidak berhasil untuk melakukan perjanjian ini, artinya Abraham mati atau Tuhan yang mati di antara dua itu. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Ketika Tuhan mau tanda tangan nih, ceritanya lagi mau tanda tangan perjanjian. Tuhan melangkah di atas binatang-binatang ini. Lalu setelah Tuhan melangkah, apa yang terjadi? Tuhan buat Abraham tertidur saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu Abraham nggak sanggup untuk melakukan perjanjian itu saudara. Karena Tuhan tahu Abraham pasti gagal. It expected saudara. Expected engkau pasti kamu gak berhasil. Pasti gak berhasil Abraham.
That's why Tuhan buat Abraham tertidur. Dan siapa yang berjalan gantinya? Tuhan lagi. Perjanjian Allah perjanjian harus dipenuhi. Tuhan itu bukan Allah, bukan Tuhan yang pembohong, saudara. Dia harus menepati janjinya. Oke, karena aku menggantikan porsi Abraham. Dan Abraham pasti gagal. Artinya Tuhan sendiri berkata, aku berarti harus mati. Dan itu digenapi di atas kayu salib. Perjanjian itu one-sided covenant dari Tuhan untuk manusia dan untuk Tuhan. Tuhan yang menjanjikan dan Tuhan yang melakukan. Apa kerjaan Abraham? Bobo, saudara. Tidur, saudara. Balik lagi ke Hizkia dan Manasye. Kita sering terjebak di dalam dua kutub ini, saudara. Kutub Hizkia adalah self-righteousness. Tuhan harus berkati aku. Aku udah puasa 40 hari. Aku udah pelayanan, aku berhak sembuh. Inilah yang namanya sombong rohani, saudara. Tapi di satu sisi yang lain, kutub Manasye, self-condemnation. Kalau tadi adalah self-righteous, kalau ini adalah self-condemnation. Tuhan gak mungkin tolong aku. Aku udah terlalu kotor, aku udah terlalu berdosa, aku gagal. Kalau tadi sombong rohani, sekarang menjadi minder rohani. Dan dua-duanya salah, saudara. Saudara, Yesus pernah membuka khotbahnya yang paling terkenal dengan kalimat, berbahagialah orang yang miskin. Dalam bahasa aslinya adalah tochos, di hadapan Elohim. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata miskin di sini dalam bahasa Yunani artinya tochos. Kalau saudara pelajari di dalam Alkitab, miskin seringkali di dalam konteks-konteks yang lain, bahasa asli bukan tochos, tetapi penes, saudara. Bedanya apa, saudara? Tochos adalah orang yang bangkrut total seperti Manasye. Bangkrut total, gak punya apa-apa, miskin, gak ada saldo. Hidup di penjara. Tapi penes, mereka miskin. Tapi kadang-kadang masih ada ego, saudara. Makanya ada istilah biar miskin asal sombong. Udah miskin sombong gitu kan. Itulah penes, saudara. Tochos artinya pengemis yang bangkrut total. Yang meringkuk di sudut jalan. Nutupin wajahnya karena malu. Dan hidupnya 100%, garis bawah ini. Hidupnya 100% bergantung kepada pemberian, belas kasihan orang yang lewat. Hizkia merasa kaya rohani. Dia merasa punya modal, saudara. Tuhan lihat aku, Tuhan bangga. Yes, Tuhan bangga akan ketaatanmu. Yes, Tuhan bangga. Tapi ingat, itu tidak akan menambahkan kasih Tuhan atau favor Tuhan atas dirimu. Tapi Manasye di penjara Babel, di penjara Asyur, dia menjadi yang mana, saudara? Tochos atau penes, saudara? Tochos. Dia bangkrut total. Tidak ada satu kebaikan pun yang bisa dia banggakan. Dia hanya bisa menadahkan tangan seperti pengemis. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tapi Yesus berkata apa? Justru petochoslah yang empunya kerajaan surga. Selama saudara masih merasa mampu, selama saudara masih merasa lumayan baik, saudara akan sulit untuk mengerti kasih karunia saudara. Saudara, kita sudah sering mendengarkan khotbah kasih karunia. Tapi orang yang paling akan mengerti kasih karunia adalah orang-orang yang bertochos, orang-orang yang tidak punya apapun, yang tidak bisa mereka banggakan. Makanya kalau saudara melihat di dalam perjanjian baru ada satu orang lagi yang tochos, saudara. Siapa? Orang yang paling berteriak paling keras tentang kasih karunia, yaitu Paulus, saudara. Dia gak punya apa-apa, semua itu aku anggap sampah. Dia gak ada sesuatu yang dia bisa banggakan kepada Tuhan. Karena dia sama seperti Manasye, miskin total, bangkrut total. Gak ada yang bisa dibawa kepada Tuhan. Kita ini sukanya Yesus plus-plus, saudara. Segala sesuatu yang plus-plus kurang baik, saudara. Kita sukanya Yesus plus saat teduh. Yesus plus perpuluhan.
Yesus plus ketaatan. Yesus plus menghindar dari dosa. Tapi ini bukan kekristenan, saudara. This is do it yourself religion. Tapi remember, saudara, bahwa as soon as you add anything to God's law, apapun itu, ketaatanmu, kesetiaanmu, apapun itu akan menjadi do it yourself religion. It becomes law, hukum Taurat, karena performanceku. Semalam saya mimpi lagi, makan malam sama Bu Lili, bukan mimpi. Saya makan malam. Saya mimpi juga sih Bu, cuma saya lupa mimpinya apa. Tadi malam sama Pastor Lili, dia bilang, Indian saudara, ketika Tuhan datang, mahkota kita, reward kita akan dapat mahkota. Saya percaya hal itu saudara. Tapi mahkota itu akan kita buang. Karena satu-satunya yang layak memakai mahkota adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Agama sering mengajarkan Yesus plus ketaatanmu. Agama sering mengajarkan Yesus plus disiplin rohanimu. Agama mengajarkan Tuhan plus emosimu saat menyembah. It's good, yes it's good. But remember saudara, itu bukan akar tetapi buah saudara. Agama sering mengajarkan, Yesus plus taatan biar kamu diterima sama Tuhan. Tapi Injil yang murni adalah Yesus plus zero is salvation, keselamatan. Yesus plus zero justru ada buah saudara. Yesus plus tochos justru ada ketaatan. Yesus plus tochos justru ada pertobatan yang tulus saudara. Ketika engkau mengosongkan diri dan menerima Yesus sebagai satu-satunya tumpuan, hasilnya justru ada buah saudara. Sedikit cerita saudara. Gereja saya, kita tidak pernah mengajarkan ketaatan. Kita tidak pernah mengajar, kamu berhenti rokok, kamu berhenti pelacuran. Gereja kita tidak pernah mengajarkan perpuluhan saudara. One day, bukan one day ya, bertahun-tahun, setahun 2 tahun itulah. Pas COVID saudara, kita tidak pernah mengajarkan perpuluhan. Wah seram juga ya, kita sebagai gembala, saya gak boleh tahu keuangan gereja. Pastor tidak boleh tahu, saya tidak boleh tahu. Tapi ternyata pas COVID stabil saudara. Ketika kita mengajarkan always only Jesus saudara. Kamu pasti perpuluhan. Kamu pasti taat. Jangan memaksakan buah saudara. Ketika engkau tanam pohon mangga, kalau engkau siramin buahnya saudara, nggak tumbuh saudara. Yang engkau siramin apa? Akarnya. Dan siapa akar itu? Akulah pokok anggur siapa? Yesus saudara. So focus always only Jesus saudara. Hasilnya ketika engkau merekat kuat. Saya suka ayat tadi, kayak boleh jadi altar call. Ku terhubung denganmu. Justru kau akan sadar, kok gue jadi taat ya? Kok gue jadi happy ya? Why? Karena kita fokus kepada akarnya. Jangan dibalik. Kita fokusnya buah. Gue harus taat. Mau berapa lama? Kalau nggak ada yang ngawasin, kalau nggak ada Ibu Lili, saudara, saya cukup yakin Anda nggak akan taat, saudara. Kenapa ketawa? So kasih karunia bukanlah upah bagi si orang baik, melainkan jalan keselamatan bagi si orang jahat, saudara. Tuhan menolongmu bukan karena kamu hebat. Dan Tuhan tidak menolakmu karena kamu gagal. Tapi karena cuman ada satu hal. Perjanjian yang sudah digenapi dan dibayar lunas. So look upon Jesus. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya biasa udah kelar, soalnya 45 menit udah kelar. Tapi ada special request, katanya 2 jam katanya hari ini. Enggak, 1 jam. Ada yang namanya, kita explore lebih dalam saudara. Kita ini memiliki sebuah kisah ini memiliki ada plot twist lagi saudara. Yang jarang dibahas. Kalau tadi orang jahat jadi plot twistnya, Tuhan selamatkan saudara. Tapi ada satu plot twist lagi yang jarang kita lihat. Ada satu fakta sejarah yang mengerikan kalau kita teliti timeline dari Hizkia dan Manasye ini.
Ingat gak tadi Tuhan, Hizkia ngomong apa? Tuhan sembuhin gua. Lalu Tuhan memberikan apa? 15 tahun. Manasye jadi raja umur berapa tadi? 12 tahun. Menggantikan Hizkia yang mati. Artinya matematikanya 15 kurang 12 berapa? 3, pinter. Artinya saudara, Manasye lahir di tahun ke-3 pada masa bonus 15 tahun itu. Tuhan kasih bonus Hizkia umur 15 tahun lagi. Artinya Manasye lahir dari masa bonus tersebut. Coba renangkan ini baik-baik saudara. Seandainya Hizkia mati pada saat itu, gak minta perpanjangan umur, Manasye gak lahir saudara. Artinya tidak ada orang yang percaya Tuhan pada saat itu dipersekusi. Seandainya Hizkia tidak minta perpanjangan umur, sejarah raja-raja Yehuda mungkin berbeda. Justru di dalam masa berkat tambahan lahirlah bencana terbesar. Tapi kita tidak akan bahas mengenai kalau gitu Hizkia lebih baik mati. Enggak seperti itu ya. So apa yang salah? Apakah Hizkia menjadi jahat? No. Apakah Hizkia sombong? Iya, tapi bukan itu poinnya. Masalah Hizkia diresponnya ada ketika dia menerima utusan dari Babel yang datang bawa hadiah. Jadi ada Babel, negara lain yang nantinya akan menghancurkan, datang bawa hadiah. Lalu apa yang dilakukan Hizkia? Flexing. Lihat istana gua. Lihat perbendaharaannya. Look at this. Lalu tanyalah lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Ini ya saya nanya ya. Mereka itu orang Babel. Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu akan disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut. Ada nubuatan. Yesaya menubuatkan nih, ngasih pesan. Ini akan diangkut loh. Semua harta benda ini yang lu flexingin ini akan diangkut. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu akan diambil orang, keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida istana Raja Babel. Tahu gak jawabannya Hizkia apa? Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Artinya dia sudah tidak mau peduli ketika dia mati saudara. Masalah Hizkia di masalah bonusnya bukanlah kesombongan. Melainkan rasa cukup puas dengan zamannya sendiri. Short sightedness. Dia berpikir yang penting zamanku enak toh. Enak zamanku toh. Yang penting aku tidak melihat kehancuran itu. Kalau itu terjadi pada anak cucuku, ya udahlah yang penting aku meninggal dengan damai sejahtera. So Hizkia terlena dengan kenyamanan tahun-tahun bonus. Ini kenapa Manasye jadi jahat saudara. Dia sibuk menunjukkan harta kekayaan kepada Babel, kepada dunia. Tapi dia lupa mentransfer isi hatinya kepada anaknya sendiri. Manasye tumbuh di istana melihat ayahnya sibuk berdiplomasi dengan negara-negara tetangga, dengan Babel. Sibuk memperlihatkan emas dan perak kepada Babel. Manasye melihat harta ayahnya. Tapi Manasye tidak pernah melihat Tuhan ayahnya. Manasye tidak pernah melihat Hizkia yang menangis di tembok. Padahal sebelum Manasye lahir ketika dia mau melawan negara Asyur. Hizkia nangis di tembok saudara. Dia nangis, dia teriak, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Manasye tidak pernah melihat Hizkia yang merobek jubahnya saat dikepung Asyur. Dia robek jubahnya karena duka cita. Manasye hanya melihat Hizkia yang aman. Hizkia yang sukses. Hizkia yang nyaman. Hizkia yang kaya. Tapi Hizkia gagal mentransfer api. Dia hanya mentransfer kekayaan. Dan ini menampar kita sebagai orang tua modern saudara. Bahaya terbesar dari tahun-tahun bonus. Yes, Tuhan baik saudara. Dia ingin memberikan engkau tahun-tahun bonus. Shalom, shalom. You know kata shalom? Prosperity. Di dalam kata shalom, it's very rich.
ada prosperity, ada kemenangan, completeness, wellness, saudara. It's complete, we cannot deny Tuhan mau memberkati saudara. Amen to that, saudara. Tapi saudara, Hizkia gagal mentransferkan api. Ketika kita berhasil mewariskan kenyamanan, tapi gagal mewariskan peperangan iman. Gagal memperlihatkan betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Sedikit dilema, bukan sedikit. Inilah dilema kita. Kita kerja keras supaya anak kita aman. Biar anak saya gak naik motor kayak saya dulu. Dulu waktu saya masih miskin, saudara. Ya sekarang gak kaya-kaya amat juga sih. Saya ingin bilang saya ingin dalam hati saya, wah ini lihat nih di sini hitam belang nih. Tanda gue naik motor, gue kerja keras. Tapi setelah punya anak, saudara, saya ingin anak saya melihat. Saya ingin anak saya melihat bahwa saya menangis di lantai, teriak Tuhan. Saya ingin melihat. Saya ingin anak saya tahu bahwa saya kaya bukan karena kehebatan saya. Saya perlu anak saya melihat ayahnya berdoa, berlutut, menangis dan teriak, Tuhan tolong aku. Karena itu jauh lebih penting ketimbang kita memberikan rasa aman dan nyaman yang gampang tergoncangkan, saudara. Biar anak saya sekolahnya lancar, fasilitas lengkap, iPhone 17 Pro Max. Kita ciptakan damai dan keamanan, tanda kutip damai dan keamanan yang kita anggap tidak tergoncangkan, saudara. Tapi karena anak-anak kita tidak pernah melihat kita berperang, tanda kutip. Tidak pernah melihat kita berteriak pada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tidak pernah melihat kita hancur hati di hadapan Tuhan. Mereka tumbuh menjadi generasi yang soft, saudara. Mereka lihat berkatnya, tapi gak kenal pemberinya, saudara. Hizkia sukses jadi raja. Tapi di masa bonusnya dia lengah jadi bapa, saudara. Dan inilah kenapa kasih karunia itu penting, saudara. Karena bahkan seorang Hizkia yang begitu baik, begitu tanda kutip sempurna, saudara. Dia gagal untuk mendidik anaknya, saudara. Kalau kita bisa bilang ini adalah sebuah blind spot yang mungkin Hizkia tidak sadari, saudara. Dia blind spot sebagai seorang Hizkia yang begitu wise. Seorang raja yang begitu kaya, mungkin ini blind spot. Kita tidak bisa salahkan Hizkia karena manusia tidak ada yang sempurna. Karena orang yang sebaik Hizkia pun bisa punya namanya blind spot. Hizkia mungkin gagal mempersiapkan Manasye. Tapi Tuhan gak pernah gagal mendidik Manasye. Parenting, untuk engkau parents, tidak ada parenting yang sempurna. Kita pasti punya blind spot. Ketika kita gagal menjadi seorang bapak atau ibu, remember, Tuhan gak pernah gagal jadi bapak mereka. Tuhan gak pernah gagal jadi penolong buat anakmu. Tuhan tidak pernah gagal mengangkat mereka meskipun saya percaya dan ini doa saya. Saya doa untuk anak saya. Saya seakan-akan kayak lagi ditanya, anak lu mau apa gitu. Doa dong ke gue gitu. Saya ngomong satu hal nih ke Tuhan. Tuhan, aku gak minta anakku jadi orang nomor 1. Yang paling pinter, yang paling smart, yang paling hoki, yang paling apalah jabatannya suatu hari nanti. Saya minta cuma satu hal. Tuhan, biarkan anak saya melihat dengan mata kepala sendiri betapa engkau baik. Bukan apa kata orang, tapi mereka mengalaminya sendiri. Kita orang tua, saudara. Kita ajak mereka sekolah minggu. Seminggu berapa jam? 2 jam. Selebihnya berapa jam? Berpuluh-puluh jam. 24 kali 6 jam. Kali 7 jam. Dikurangin 2 jam. Apakah itu cukup? Enggak. Artinya apa? Metode kita sebagai parents tidak akan bisa sempurna. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sempurna, saudara. Dan kita juga sebagai anak, saudara. Mungkin ada di antara kita, orang tua kita tidak mengerti parenting yang benar. Saya pernah kepahitan sama orang tua saya. Saya pernah kepahitan sama mama saya. Dia ketika waktu itu saya saya lupa kelas berapa, 4 SD kalau nggak salah. Dari kelas 1 SD sampai kelas 4 SD, cautur wulan dulu ya. Saya selalu ranking 3 besar, saudara. Ranking 2, ranking 3, ranking 2, ranking 3, 2, 3 terus. Tapi nggak pernah ranking 1. Suatu hari mama saya bilang gini,
kamu ya gak pernah ranking 1. Wah, sampai hari ini saya ingat saudara. Tahu gak apa yang terjadi sampai saya kuliah? Saya selalu ranking 3 besar saudara. Dari belakang. Karena ya udah kalau ranking 2-3 engkau gak bisa, orang tua saya gak bisa hargain. Kenapa saya harus memberikan yang terbaik saudara? You know saudara bahwa kita sebagai seorang anak, orang tua kita lemah, orang tua kita tidak tahu cara mendidik kita. Tapi Tuhan tahu cara mendidik engkau. Tuhan tahu cara mendidik engkau dan mengeluarkan engkau dari penjara. Saya ingin katakan kepada saudara yang mempunyai kepahitan akan orang tuamu. Orang tuamu mungkin gagal, orang tuamu mungkin tidak sempurna. Orang tuamu mungkin memperlakukan kamu gak layak. Tapi Tuhan tidak pernah gagal untuk kamu. Dia tetap kejar kamu sampai ke penjara terdalam seperti Manasye. Matanya gak pernah gagal melihatmu saudara. You know, saya senang bagian ini saudara. Yang namanya the shadow of Christ. Di dalam setiap Alkitab, setiap pasal saudara, setiap buku di dalam Alkitab. Selalu ada representasi Yesus di dalamnya saudara. Dan inilah Yesus dari gabungan antara Hizkia dan Manasye saudara. Saudara ingat tadi bahwa Hizkia sakit dan sembuh di hari, tadi gak ada ayatnya. Hizkia sakit dan sembuh di hari ke-3. Setelah Yesaya bilang kamu akan mati. Tapi Hizkia berkata Tuhan ampuni aku, dan ya Tuhan membuat umurnya panjang dan Hizkia sembuh di hari ke-3 saudara. Yesus mati dan bangkit di hari ke-3 saudara. Tapi bedanya saudara, anti-type of Christ. Hizkia minta perpanjangan umur untuk dirinya sendiri. Dan dia bilang asal aku aman. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia gak tunggu beberapa tahun lagi. Yesus menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Kalau Hizkia bilang asal aku aman. Yesus berkata supaya mereka hidup saudara. Inilah the true Hizkia. Inilah Yesus Kristus yang tidak menyayangkan nyawanya untuk engkau bisa hidup, untuk engkau bisa selamat saudara. Dan kita lihat saudara bahwa Hizkia berkata, ingatlah kebaikanku Tuhan. Tapi Yesus berkata, ampunilah kejahatan mereka. Ampunilah kejahatan mereka. Yesus gak berkata ingat kebaikan aku Bapa. Yesus berkata, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Tuhan. Hizkia berkata, aku ingin hidup lebih lama lagi. Yesus berkata, biarkan aku mati supaya kamu hidup. Biarkan aku mati supaya satu dunia beroleh keselamatan bagi mereka yang percaya. Ini Hizkia. Yesus mengambil tempat Manasye. Ini bagian terindah saudara. Saudara ingat tadi satu kata apa yang pertama kali? Koak. Duri saudara. Manasye ditangkap di belenggu rantai tembaga, ditindik hidungnya dengan koak duri saudara. Dengan kaitan dan dibawa keluar kota menuju Babel yang melambangkan dosa dunia. Bukankah itu gambaran Yesus di kayu salib? Yesus tidak berdosa seperti Manasye, tapi dia diperhitungkan di antara pemberontak. Dia ditangkap di taman Getsemani. Dia dibelenggu dan kepalanya dipakaikan kepalanya dipakaikan apa? Mahkota koak saudara. Duri saudara. Dan dia ditarik seperti Manasye, dia diberikan kayu salib. Dan dia ditarik kemana? Ke penjara bawah tanah yang melambangkan Hades atau alam maut. Yesus gak berdosa, tapi dia diperhitungkan di antara kepada pemberontak saudara. Kenapa? Supaya Manasye modern yang adalah kita bisa bebas. Supaya Manasye modern seperti kita beroleh kehidupan. Kita punya warisan rohani. Kita ciptakan segambar dengan Allah. Tapi kita memilih memberontak sama seperti Manasye. Kita membangun berhala ego kita. Kita layak dihukum. Kita layak masuk penjara bawah tanah. Seperti Manasye. But this is the truth saudara. Jesus is the good. Who was willing to be treated as the bad.
So that we all might receive the grace, saudara. Hari ini di mana posisi saudara? Saudara merasa sia-sia? Merasa hidup saudara udah benar, pelayanan oke, keluarga aman. Yes, kita kerja keras, memberikan terbaik untuk keluarga kita. Tuhan bangga sama engkau. Tapi seringkali kita punya blind spot yang kita tidak sadari. Tuhan mau cover your blind spot. Apakah saudara seperti Manasye, hidup hancur, masa lalu kelam, dosa terlalu besar, merasa sudah dihook oleh dosa. Mungkin iblis berpikir, Tuhan udah muak sama kamu. Inilah tipuan iblis. Kamu sudah tahu kebenaran tapi masih melanggar. Kamu layak busuk di sini. Tapi Tuhan melihat semuanya. Tuhan melihat dan Tuhan ingin menyelamatkanmu. Dan singkat cerita saudara, Manasye, apa yang terjadi Manasye? Setelah itu dia membuang semua penyembahan berhala. Dia menjadi orang yang taat. Karena apa? Karena Tuhan menyelamatkan dia. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Grace produce power. Grace produce ketaatan. Grace produce everything yang Tuhan sudah perintahkan kepadamu.